selamat pagi Bu. Pagi Sus. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Sarwa yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Kalau boleh saya tahu nama anak dan umur anak Ibu berapa ya? Namanya Dewi. Usianya 2 tahun. Wah, nama yang cantik. Di sini saya akan memeriksa keadaan jantung anak Ibu yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung anak Ibu secara menyeluruh. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Baik Sus. Baik, jika bersedia saya akan siapkan alatnya dulu ya Bu. Di sini saya akan melakukan cuci tangan sebelum menyiapkan alat. Pertama, kita gulung lengan baju terlebih dahulu, kemudian kita lepaskan aksesoris yang ada pada tangan. Setelah itu, basahi telapak tangan. Kemudian tuangkan sabun, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, dan kuku. Setelah itu, basuh hingga bersih menggunakan air yang mengalir, dan jangan lupa untuk dikeringkan menggunakan tisu. Permisi, Ibu, saya sudah kembali dengan membawa alatnya ya. Baik Sus. Baik, langsung saja kita mulai ya Bu ya. Untuk posisi saya atur terlebih dahulu, yaitu Ibu bersandar di ranjang. Kemudian anaknya bisa dipangku atau ditaruh di depan. Ya, seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menjaga privasi klien dengan menutup tirai. Kemudian saya akan menggunakan hand rub sebelum memakai handscoon. Kita semprotkan atau tuangkan ke tangan. Kemudian kita gosok telapak tangan, punggung, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, kemudian kuku. Setelah itu saya akan menggunakan sarung tangan. Di sini saya menggunakan sarung tangan bersih. Baik, Ibu langsung saja dimulai ya. Jadi di sini saya akan melihat wajah anak Ibu apakah pucat atau tidak, kemudian bibirnya kering atau lembab, dan mulutnya apakah ada perubahan warna seperti kebiruan atau tidak. Selanjutnya saya akan melihat telinganya. Adik cantik, telinganya dilihat dulu ya. Kita lihat simetris atau tidak, kemudian bersih atau tidak. Selanjutnya saya juga akan melihat kepala anak Ibu. Sayang, dibuka dulu ya kerudungnya. Oke, jadi kita lihat apakah kepalanya simetris atau tidak, kemudian ada pembengkakan atau tidak, kulit kepalanya bersih atau tidak. Selanjutnya saya akan melihat vena jugularisnya, mungkin Ibu bisa membantu saya untuk membelokkan sedikit kepala anak Ibu. Oke, kita lihat, kemudian kita lihat arteri karotisnya juga ya, di leher. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa daerah dada anak Ibu ya. Adek, dibuka dulu ya sedikit bajunya. Kakak mau lihat sebentar. Ya, kita buka sampai sedada. Kemudian kita lihat daerah dada klien apakah mengalami pembengkakan, kemudian kulitnya mengalami perubahan warna atau tidak. Kemudian kita lihat juga struktur skeletnya simetris atau tidak. Kita lihat ya. Selanjutnya saya akan melihat tangan dan juga jari anak Ibu. Di sini saya akan mengecek kekakuan, yaitu dengan menggunakan clubbing finger dengan cara telunjuk jari kanan dan kiri disatukan seperti ini ya. Dan jika telunjuk jari kanan dan kiri menyatu, maka keadaan normal dan tidak ada kelainan jantung. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dada klien dalam 5K landmarks, yaitu
Kita raba dari ICS 2 kanan, kemudian berpindah ke ICS 2 kiri, selanjutnya turun ke ICS 3 kiri, dan terakhir di ICS 5 mid clavicula atau apex. Setelah itu saya akan memeriksa denyut karotis pasien. Adek, diperiksa dulu ya sebentar lehernya. Pinter. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi di area epigastrik di bawah prosesus sifoidius. Adek kalau sakit bilang atau berteriak saja ya. Kemudian saya akan melakukan perkusi dada pasien untuk menentukan batas jantung. Perkusi dilakukan di tempat yang sama seperti saya melakukan palpasi, yaitu di ICS 2 kanan, kemudian berpindah ke ICS 2 kiri, setelah itu turun ke ICS 3 kiri, dan terakhir di ICS 5 kiri, mid clavicula atau apex. Kemudian saya akan mendengarkan suara jantung anak ibu ya. Ade, ini alat yang nanti kakak pakai untuk periksa kamu. Kamu mau coba pegang nggak? Pegang aja. Wah, lucu ya, Nak. Alatnya warna ungu. Cantik ya warnanya ya, warna ungu. Sebelum saya mulai untuk periksa, saya akan menghangatkan diafragma stetoskopnya yang bertujuan agar ketika diafragma menempel di kulit pasien, pasien tidak merasa dingin. Kita periksa di ICS 2 kanan, kita dengarkan, kemudian berpindah ke ICS 2 kiri, selanjutnya ke ICS 3 kiri, dan terakhir di ICS 5 mid clavicula atau apex. Jika jantung normal, maka tidak akan ada bunyi suara jantung tambahan. Setelah saya selesai mendengarkan suara jantung pasien, saya akan membandingkan denyut apex dan denyut karotis pasien. Baik, ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada anak ibu dan hasilnya semuanya masih dalam batas normal, tidak ada kelainan apapun ya bu ya. Terima kasih, Sus. Baik, kalau begitu saya izin permisi dulu ya bu. Nanti jika butuh bantuan ibu bisa memencet bel yang ada di samping tempat tidur ibu. Dadah adek. Kemudian di sini saya melakukan cuci tangan kembali setelah kontak dengan pasien. Kita lepaskan aksesoris yang ada di tangan. Kemudian kita basahi telapak tangan. Tuangkan sabun ke telapak tangan, lalu kita gosok-gosokkan ke punggung jari, kemudian sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, dan kuku jari. Setelah itu kita basuh menggunakan air bersih yang mengalir. Setelah itu kita keringkan menggunakan tisu. Dan jangan lupa buang sampahnya di tempat sampah.